Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadyi هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني الله وإياكم وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, puji dan syukur mari senantiasa kita haturkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang tidak ada satupun nikmat yang kita rasakan melainkan itu semua betul-betul murni darinya, bukan dari siapa-siapa. Dan tidak ada nikmat yang kita rasakan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memberikannya kepada kita. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saat, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita setiap saat. Dengan kita gunakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, menggunakan kesehatan kita, waktu luang kita, dan nikmat-nikmat yang lain untuk beribadah kepadanya. Semangat melakukan salat, semangat melakukan amal ketaatan, semangat dalam mempelajari ilmu agama, dan dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, kemudian ikhwani wa akhwati fillah, kita lanjutkan insyaallah pelajaran kita membaca Thalathatul Usul wa Adillataha. Kita telah selesaikan al-aslul awal, pokok yang pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb kita, zat yang wajib kita ibadahi, yang tidak boleh kita beribadah, memberikan ibadah kecuali hanya kepadanya semata. Sekecil apapun ibadah itu, maka kewajiban kita sebagai hambanya yang ia ciptakan, yang ia berikan rizki, dan ia atur seluruh urusan kita adalah kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala saja tanpa mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian qala al-muallifu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, al-aslu tsani, pokok pondasi yang kedua adalah ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenali
agama Islam dengan dalil-dalilnya. Mengenali agama Islam dengan dalil-dalilnya. Alhamdulillah ya kawan, Allah lahirkan kita dalam keadaan muslim. Itu nikmat, karunia yang sangat luar biasa. Namun jangan kita puas dengan hanya terlahir sebagai seorang muslim. Karena banyak kaum muslimin atau orang-orang yang terlahir di atas Islam, namun dia tidak mengetahui apa itu Islam, sehingga dia tidak bisa merasakan betapa agungnya, betapa nikmatnya karunia yang Allah berikan kepadanya berupa dinul Islam. Agama Islam ini ikhwan adalah agama yang sangat mulia, agama yang dibawa oleh seluruh para rasul. Islam secara khusus yang dibawa oleh Nabi kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang sempurna. Tidak ada satupun agama di muka bumi ini yang sempurna kecuali hanya Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku sempurnakan atas kalian nikmatku dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Islam adalah agama yang sempurna. Kemudian Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Dan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innad dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam, dalam surat Ali Imran. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di akhirat dia akan tergolong orang-orang yang merugi. Maka bersyukurlah ketika Allah jadikan kita sebagai seorang muslim, tapi jangan mandek di situ. Kita harus mempelajari apa sih Islam itu, sehingga kita tahu bagaimana mulianya Islam, agungnya Islam, indahnya Islam. Kita akan tahu bagaimana Islam itu merupakan agama yang betul-betul sempurna, yang Allah turunkan sebagai rahmat, kasih sayang kepada seluruh alam semesta. Yang apabila Islam ini diterapkan oleh manusia ini, maka dunia seutuhnya akan menjadi dunia yang baik. Tapi semakin Islam itu ditinggalkan, maka dunia ini akan semakin parah. Allah mengatakan, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa, kami akan bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Apa kunci keberkahan, kebaikan dunia ini? Islam, iman. Maka pelajari. Sehingga ya kawan, ketika kita mati dalam keadaan Islam, kemudian menghadap Allah, kita hadapkan, ini loh ya Allah Islam yang saya bawa, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, sesuai dengan apa yang dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita merasa diri kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beragama Islam, tapi ternyata ketika dihadapkan kepada Allah, Islam yang kita bawa jauh daripada Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena yang mu'alif mengatakan bil adillah, hendaknya kita mengenali Islam dengan dalil-dalilnya. Apa dalil untuk mengetahui Islam itu? Dalil untuk mengetahui Islam, supaya pengenalan kita, pengetahuan kita terhadap Islam itu benar, hanya dua. Satu, Al-Quran. Dua,
sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, Al-Quran. Dua, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadisnya yang sahihah. Jadi mempelajari Islam itu bukan dari hasil rekayasa, bukan dari hasil mimpi, bukan dari hasil cari wangsit, bukan hasil bertapa di gua, bukan. Tapi dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita pelajari bagaimana Islam itu. Dan Allah berikan nikmat kepada kita ya kawan, untuk berada di tempat semacam ini, di ma'had, yang kita di situ berupaya untuk mempelajari bagaimana Islam yang sesungguhnya. Maka bersabarlah, beristiqomahlah, dan teruslah berada di jalan yang mulia ini. Kemudian wahwa, dan Islam itu adalah, ini pengertian Islam yang beliau sampaikan. Wahwa, dan Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhidi, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya. Dulu sudah berlalu tauhid. Apa itu tauhid? Secara bahasa tauhid diambil dari kata wahhada yuwahhidu tauhidan, yang artinya menjadikan sesuatu itu hanya satu. Adapun secara syar'i, tauhid yang dijelaskan oleh mu'allif adalah apa? Coba dilihat bukunya. Ketemu nggak? Ayo di murojaah. Ilmu itu dengan murojaah. Sering disampaikan wathabatul ilmi bitikrarihi. Kuatnya ilmu itu dengan cara diulang-ulang. Diulang-ulang itu murojaah. Ayo dilihat, cari. Jangan-jangan nggak tahu di mana tempatnya. Ketemu? Tauhid adalah, perhatikan di halaman 6 yang kitabnya sama dengan punya saya. Ifradullahi ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beribadah. Jadi tunduk, pasrah, berserah diri kepada Allah dengan memberikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan atau dengan mentaatinya. Tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentaati Allah. Mentaati Allah dalam perintah-perintahnya. Ketika datang perintah Allah, ditaati. Bagaimana cara mentaatinya? Dilaksanakan. Perintah sholat, gimana cara taatnya? Laksanakan sholat. Perintah puasa, bagaimana cara mentaatinya? Kerjakan puasa. Perintah berbakti kepada orang tua, bagaimana cara mentaatinya? Berbakti kepadanya. Perintah untuk mentauhidkan Allah, bagaimana mentaatinya? Dengan mentauhidkan, memberikan ibadah hanya kepada Allah dan tidak memberikan kepada selainnya. Perintah untuk belajar, bagaimana cara mentaatinya? Kita gunakan tubuh kita, pikiran kita, waktu kita, dan apa yang kita punya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang lain. Dan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala ketika datang larangan. Bagaimana cara mentaati Allah dan larangannya? Dengan meninggalkan dan menjauhinya. Ketika Allah larang gak boleh berbuat syirik, gimana taatnya? Jangan syirik, jangan berikan ibadah kepada selain Allah.
Ketika Allah melarang kita untuk durhaka kepada orang tua, wala taqul lahuma uff, jangan ucapkan sama orang tua. Gimana taatnya? Enggak mengucapkan tapi ngapa bu? Gitu. Itu malah parah. Yang bagus ucapannya, faqula lahum qaulan karima, ucapkan ucapan-ucapan yang baik, jangan malah dibentak-bentak. Oh ibu nih loh, saya udah nelpon berhari-hari nggak dikirim-kirim juga, lapar tuh nggak, duitnya udah habis. Subhanallah. Jangan, tapi ucapkan yang baik. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang untuk berbuat zalim, maka jangan zalim. Ketika Allah melarang kita untuk merendahkan, menghina saudaranya, maka jangan menghina dan merendahkan mereka, mencela dan yang lainnya. Intinya mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berkaitan dengan perintah-perintahnya, maka cara mentaatinya dengan dikerjakan. Kalau berkaitan dengan larangan-larangannya, cara mentaatinya adalah dengan ditinggalkan. Mencuri, ngintip, apalagi dan yang lainnya, tinggalkan. Jangan malah dikerjakan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan, yaitu orang-orang musyrikun. Berlepas diri dari kesyirikan, dari kekafiran, serta orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Ini jadi makna Islam. Kalau kita perhatikan dalil-dalil yang ada, itu akan terkumpul pada 3 ini. 1, Islam itu tunduk patuh pasrah kepada Allah dengan mentauhidkannya, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian berlepas diri dari kekufuran, kesyirikan, dan orang-orang yang mengerjakannya. Dulu sudah kita bahas, nggak boleh cinta sama orang-orang kafir, nggak boleh tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir dalam berpakaian, dalam berakhlak, dalam berhari raya, dan dalam perkara-perkara yang lain yang itu merupakan kekhususan mereka. Tidak boleh ulang tahun, ulang hari. Ada ulang hari? Nggak ada ya? Ulang tahun, hari raya tahun baru, hari raya Natal, dan yang lain, jangan ikut-ikutan, nggak boleh. Kalau mau mencontoh, contohlah Nabi SAW. Kalau mau mencontoh, contohlah para ashabi Rasulullah. Kalau mau mencontoh, contohlah para ulama. Tashabbahu illam takunu mithlahum, inna tashabbuha bil kirami falahu. Tirulah orang-orang hebat, orang-orang mulia, sahabi Rasulullah, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Meskipun kau nggak bisa seperti mereka, karena meniru, mengikuti, serupa dengan orang-orang mulia adalah keuntungan. Maka kalau mau tasyabbuh, mau mencontoh, itu lihat-lihat. Jangan orang yang rambutnya kayak landa antum contoh. Jangan orang-orang yang hidungnya dibuat kayak sapi antum contoh. Jangan. Jangan orang yang celananya bolong-bolong antum contoh. Jangan. Contohlah orang-orang mulia. Contohlah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Tiru mereka. Mereka orang-orang mulia. Nah, itu takrif Islam. Apa tadi Islam? Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Apa artinya? Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. 2, wal-inqiyadu lahu bitta'ah, yaitu tunduk patuh dengan mentaatinya. 3, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan
pelakunya. Pokoknya saya nggak mau dengan yang namanya syirik dan nggak mau sama orang-orang yang melakukan syirik. Harus ada bentengnya. Kalau mau temenan harus jadi orang muslim. Wa dan Islam itu salatu maratiba, ada 3 tingkatan. Dan Islam ada 3 tingkatan. Yang pertama al-Islamu, tingkatan Islam. Nah, tingkatan Islam ini tingkatan yang berkaitan dengan amal-amal yang dohir, amal-amal yang nampak. Jadi apa yang nampak, yang terlihat dari diri kita adalah gambaran Islam itu. Tingkatan kedua wal iman. Iman ini tingkatan di atasnya. Iman itu tingkatan yang berkaitan dengan amalan-amalan batin, amalan-amalan hati, keyakinan, iman. Tingkatan di atasnya lagi al-ihsan. Al-ihsan ini tingkatan penyempurnaan, pengokohan, mengokohkan Islam dan mengokohkan iman. Itu al-ihsan. 3 tingkatan ini disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang panjang yang disebut dengan hadis Jibril. Ketika Nabi SAW sedang bermajelis bersama para sahabat, kemudian tiba-tiba datang malaikat yang dalam bentuk seorang lelaki, kemudian bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, iman, dan ihsan. Kemudian beliau jawab masing-masing. Nah, insya Allah beliau akan jelaskan dalam tulisan beliau ini secara singkat, dan kita mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membaca dan mempelajarinya. Jelas? Jadi dalam Islam ada berapa tingkatan? 3. 1 Islam, 2 iman, 3 ihsan. Maka seorang yang mencapai tingkatan ihsan, dia pasti seorang beriman dan muslim. Seorang yang sampai tingkatan iman, dia pasti seorang muslim. Orang yang masih sampai derajat muslim, dia belum tentu bisa mendapatkan iman dan ihsan. Makanya ketika dulu orang-orang Arab, mereka mengatakan kepada Nabi SAW, qalatil a'rabu amanna. Berkata orang-orang Arab Badui itu kepada Muhammad, kami beriman. Kata Allah, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalau sekarang jangan kalian ucapkan kami beriman, tapi ucapkanlah kami telah masuk Islam. Karena masuk Islam ini baru tingkatan dasar, yaitu dohir. Secara dohir sudah mengucapkan la ilaha illallah, muslim. Nanti semakin dia mendalami Islam, mengamalkan Islam, iman itu akan semakin kuat. Nah, ketika iman sudah mengakar dalam hati, itulah keimanan. Semakin kuat Islam dan imannya, naik ke tingkat berikutnya, yaitu ihsan. Jelas? Tingkatannya jelas? Nah, secara umum demikian. Wa kullu martabatin laha arkanun. Dan setiap tingkatan memiliki rukun-rukun. Setiap atau masing-masing tingkatan memiliki rukun-rukun. Yang sering kita dengar, kalau Islam ada rukun Islam, kalau iman ada rukun iman, kalau ihsan ada rukun ihsan. Tapi yang ketiga ini jarang kita dengar. Yang paling sering adalah rukun Islam, rukun iman. Nah, beliau mulai membahas masing-masing dari tingkatan ini secara ringkas. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama, al-Islam, adalah Islam. Fa arkanul islami khamsatun. Rukun Islam ada berapa?
5. 5 apa 6? 6 apa 7? 5. Yakin 5? Oke. 1. Apa 1? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa 2 kalimat itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kedua, salat. Ketiga, membayar zakat. 4, puasa Ramadan. 5, haji di Baitullah bagi yang mampu. Hafal? Udah hafal semua? Dihafalkan. Wajib hafal, jangan sampai nggak hafal. Orang Muslim nggak tahu rukun Islam, ini kebangetan. Muslim lah, masa nggak Islam? Hari kini bukan Islam, nggak zaman. Apa itu rukun Islam? Nggak. Ini omong kosong namanya. Harus tahu rukun Islam. Beliau katakan, syahadatu alla ilaha illallah. Rukun pertama, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi bahwa Muhammad siapa ini? Muhammad Jihad, Muhammad Fajri, Muhammad siapa? Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib al-Hashimi al-Quraisy. Kalau sampai akhir nanti antum pelajari di sirah. Minimal itu. Kata para ulama, minimal tahu nasab Nabi SAW dengan yang pendek, yaitu Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib al-Hashimi al-Quraisy. Harus tahu. Nabimu siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad siapa? Harus tahu ya. Nah, wa iqamus shalah. Rukun yang kedua, menegakkan salat. Wa ita'uz zakah, membayar zakat. Wa shaumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Wa hajju baitillahil haram, dan melaksanakan haji ke Baitullah al-Haram di Makkah. Kelas 1 dan kelas 2, ada yang tahu dalil tentang masalah ini? Apa dalil tentang yang menunjukkan bahwa rukun Islam ada 5? Rukun Islam ada 5. Dalilnya hadis dari Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Qala, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 apa 10? 5. Khams, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa saumi Ramadan. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Jamal, barakallahu fiik. Dihafalkan, hadis-hadis Nabi dihafalkan. Kata Nabi SAW, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'aha. Semoga Allah mencerahkan wajah seorang yang mendengarkan ucapanku, kemudian dia hafalkan, dia fahami, kemudian dia sampaikan sebagaimana dia dengarkan. Ini doa dari Nabi SAW. Akan diberikan wajah yang cerah.
bersinar. Nah, apa makna syahadat? Syahadat itu ya kawan, as-syahadatu, syahadat adalah al-i'tiqadul jazimu, al-i'tiqadu al-jazimu alladhi yu'abbiru anhu al-lisanu, keyakinan yang kuat yang diucapkan dengan lisan. Itu syahadat. Keyakinan kuat yang terucapkan dengan lisan. Jadi ketika kita bersyahadat itu harus terkumpul dua hal. Satu, hati kita yakin. Dua, kita ucapkan dengan lisan. Ketika kita bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, harus yakin bahwa tidak ada ilah yang hak kecuali hanya Allah, yakin bahwa Muhammad adalah Rasulullah, kemudian kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau cuma yakin tok, tidak mau mengucapkan, sah syahadatnya? Ndak. Contohnya siapa? Abu Talib. Siapa Abu Talib itu? Paman Nabi. Abu Talib, dia mengakui bahwa ajarannya keponakan dia yang bernama Muhammad, yaitu ajaran Islam, adalah ajaran yang sempurna, ajaran yang baik, ajaran yang terbagus, tapi tidak dia ucapkan. Akhirnya dia mati, meninggal dunia dalam keadaan kafir. Kalau orang mengucapkan saja, tapi tidak ada keyakinan di dalam hatinya pun tidak bermanfaat, tidak sah. Contohnya siapa? Orang-orang munafik. Dia ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah supaya tidak dibunuh. Adapun di sini sebetulnya dia kufur kepada Muhammad, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak bermanfaat. Bahkan Allah ancam bahwa mereka tempatnya nanti di keraknya neraka jahanam. Maka kalau kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, harus terucap dengan lisan dan dibarengi dengan keyakinan yang kuat. Jelas? Itu makna syahadat. Fadalilus syahadati qauluhu ta'ala. Maka dalil tentang syahadat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Dia. Tidak ada yang hak kecuali hanya Allah. Allah bersaksi bahwa dirinya adalah satu-satunya Tuhan yang hak. Tidak ada Tuhan yang hak untuk diibadai kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal malaikatu, dan para malaikat pun bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak kecuali hanya Allah. Wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, dan para ulama yang mereka tegak dengan keadilan juga bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang hak kecuali hanya Dia. Al-Azizul Hakim, zat yang maha aziz. Apa aziz? Mulia, perkasa. Al-Hakim, maha bijaksana. Ayat ini ya kawan, terdapat keutamaan ilmu dan para ulama. Ayat ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan ilmu dan para ulama. Kenapa? Karena Allah gandengkan persaksian para ulama dengan persaksian Allah dan
para malaikat. Yang kedua, Allah pilih para ulama, bukan semua manusia. Bukan semua manusia, tapi hanya orang-orang yang berilmu yang dipilih. Orang-orang pilihan para ulama itu. Oleh karenanya ya ikhwan, kita sekarang alhamdulillah, semoga Allah jadikan jalan kita belajar di sini sebagai salah satu jalan menuju derajat para ulama, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaannya kepada kita dengan kemuliaan yang luar biasa. Maka pegang teguh jalan ini, bersabarlah di atasnya, dan jangan pernah bosan, jangan tinggalkan, jangan dibuang, bersabarlah. Seberat apapun yang kita rasakan, rintangan yang kita hadapi, ingat di seberang sana ada ilmu yang kalau kita bisa mengambilnya, sungguh kita akan mendapatkan bagian yang sangat luar biasa. Ketika kita merasakan, wah jalan ini berat, jalan ini penuh onak dan duri, jalan ini penuh dengan batu-batu yang besar yang susah dilewati, ingat hadis Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadari, pahami, kita sedang berada di jalan menuju surga. Dengan itu insya Allah kesedihan, duka, lara, berat, pusing akan terobati. Bagaimana tidak ya kawan? Sedangkan kita berharap di sana ada surga. Kalau misalkan ada orang yang kaya datang ke pondok, kemudian ngomong, ayo, yang bisa manjat pohon kelapa itu 5 kali tak kasih uang 100 juta. Banyak sekali, jangan banyak-banyak lah, 1 juta atau 10 juta. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan berlomba-lomba. Padahal mau manjat pohon kelapa itu, apalagi yang di kuburan itu tinggi, susah. Tapi demi mendapatkan sesuatu yang kita anggap berharga, 10 juta, naik 5 kali, berani. Nah sekarang yang ada di hadapan kita adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita setiap hari meminta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Kita berada di jalan yang mulia. Wallahi ini jalan mulia. Tidak ada jalan yang lebih mulia daripada ini. Al-Imam Al-Baihaqi sudah kita sampaikan kalam beliau, la darajata ba'dan nubuwati afdal minal ilm. Tidak ada derajat yang lebih mulia setelah kenabian melebihi kemuliaan derajat ilmu. Maka sabar. Apapun rintangan yang menghadang, sabarlah. Di ujung sana ada surga yang menanti. As-sabru murrun kasmihi wa akibatuhu ahla minal asali. Sabar itu pahit, kayak namanya pahit, tapi hasil akhirnya adalah hasil akhir yang manis, semanis madu. Bahkan ahla, lebih manis daripada madu, dan itu mujarrab. Para ulama dahulu bersusah-susah sampai ada yang sebulan berjalan untuk mencari satu hadis. Kita di sini insya Allah satu majelis bisa berhadis-hadis, kan gitu. Ada yang sampai kencing darah, ada yang sampai debuan, macam-macam. Kalau kita lihat kisah-kisah mereka, subhanallah. Tapi perjuangan itu ketika ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka sesuatu yang jauh lebih mulia, kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dan kedudukan yang mulia di hati-hati manusia. Sehingga ya kawan, tidaklah menyebut nama-nama mereka seorang pun kecuali akan mendoakan rahmat untuk mereka. Berkata Imam Bukhari rahimahullah, berkata Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, berkata Imam fulan, lisan ini akan mengucapkan rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Ini kemuliaannya sangat luar biasa.
Nah, dan kemudian ilmu masih sangat banyak. Insya Allah cukup sampai sini, dan akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bi'aunillah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa di murojaah, diulang-ulang kembali, dan sekali lagi bersabarlah dalam jalan menuntut ilmu agama. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.